Bandara Internasional Sanaa di Yaman kembali menjadi target sasaran serangan. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan roket menghantam Bandara Internasional Sanaa di Yaman pada hari Senin. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Houthi mengutuk dugaan serangan terhadap bendera sipil tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan wilayah Yaman. Serangan ini diduga untuk mencegah pesawat Iran mendarat di Sanaa. Pesawat Iran dilaporkan membawa delegasi Houthi yang kembali dari upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara Arab Saudi belum menanggapi tuduhan tersebut. Pemirsa, ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Pemprov Jawa Barat mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa temuan Bapak menemukan? Saya waktu itu silaturahmi dengan Kepala PPATK Pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat, di akhir pertemuan itu beliau sampaikan, Kang, hati-hati, Jawa Barat judulnya sudah sangat meresahkan. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara alat bukti dan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dalam agenda tersebut, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyatakan siap menghadapi persidangan. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi, mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan. Dirinya kembali menjalani pemeriksaan setelah masa pembantaran selesai. Dalam kesempatannya, Yakut yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya menegaskan berkas perkara telah dilimpahkan penyidik ke JPU. Yakut juga menyatakan siap untuk buka-bukaan menjelaskan pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi dalam persidangan. Kan Gus, gimana Gus? Ya alhamdulillah udah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya. Sabar. Bedanya di sini sama persidangan nggak beda Jawa tuh. Ya, nanti dilihat. Pemirsa, Bupati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur kereta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum.
Dalam sidang, saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Bahwa Pak Doroke tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Pemirsa, perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Ya, Kejaksaan Agung menertibkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta suka mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.